Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur sehat walafiat di pagi hari ini. Setelah sholat subuh kita sehat walafiat dan melanjutkannya dengan tadzkirah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, salah satu cara beragama yang baik, cara beragama yang baik adalah bersabar menambah ilmu kita dari hal-hal yang kita pelajari, meningkat kepada hal-hal yang kita anggap butuh pemilahan. Kenapa butuh pemilahan? Karena seakan-akan beda. Boleh jadi memang teksnya terasa beda, tekstualnya. Tapi kitanya yang belum mampu mendapat tingkat pengetahuan yang substansinya. Boleh jadi seperti itu. Itulah sebabnya kita mengangkat tema pagi hari ini, doa terhadap takdir. Peran doa terhadap takdir. Kenapa harus begini temanya? Ini kan kalau sepintas kita tidak nambah waktu untuk mendalaminya, seakan-akan bertentangan. Kita bisa berkata begini, untuk apa lagi doa? Kan kita percaya kepada apa yang ditetapkan oleh Allah, qada dan qadarnya itu. Untuk apa doa? Ayo kita lihat. Di sinilah saya katakan, cara beragama yang baik, bersabar mempelajarinya, kalau perlu talaqi, karena akan menemukan sisi dan titik temunya yang pas. Tapi izin saya angkat pemirsa sekalian, kan begini memang. Qada dan qadar itu adalah ketetapan Allah. Allah katakan seperti ini. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan itu, kata Allah, sudah ada qadarnya, ada ukurannya, ada ketetapannya. Rukun iman menjelaskan ke kita ada qada, ada qadar. Apa qada? Ketetapan Allah yang secara umum yang pasti. Dan hanya Allah yang tahu. Ini tercatat di lauhin mahfuz. Kalau qadar, ada ulama yang menjelaskan itu penjabarannya. Cara matinya seseorang karena pasti mati, kapannya, di mananya, itu di qadar. Nanti di sini masuk doa ini. Partisipasi doa masuk di sini. Kalau demikian pemirsa sekalian, sudah mulai terbuka. Oh, Allah bukan karena tidak konsisten sehingga ada peluang lagi orang seperti itu. Ini maunya Allah. Karena kan Allah itu yang paling substansi dari Allah itu adalah menyayangi seluruh makhluknya. Bukan pembatasan-pembatasan yang kaku dalam ayat-ayatnya itu. Makanya ayo kita pelajari lagi. Dalam surah selanjutnya, dalam surah Al-Hadid, Allah berfirman, ma asaba min musibatin. Ini kalau dalam musibah ya. Tetaplah berdoa kalau ada musibah. Jangan berkata ini musibah memang ini. Nah, tidak begitu. Ini malah fatalisme namanya. Paham yang berbahaya. Tidak menimpa sebuah musibah fil ardi wala fis samai. Di bumi wala fi anfusikum, dan yang menimpa diri kita illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di sisi Allah. Sudah.
kalau kita tidak belajar dari sini, dua ayat ini, kita akan fatalisme. Dan itu tidak memuliakan, dan itu bukan maunya Allah. Karena ada paham lanjutannya. Nah, saya tambah satu hadis dari Nabi SAW untuk menguatkan tentang takdir ini sebelum partisipasi doa dalam kehidupan kita. Apa posisinya doa? Nah, dari hadis Abu Dawud dalam sunnahnya itu ditegaskan begini. Inna awwala ma khalaqallahu. Sesungguhnya sebelum alam raya ini yang kita berjalan di atasnya, di buminya Allah, yang kita bisa naik ke udaranya kalau kita naik pesawat terbang yang begitu kita lihat. Sebelum semua ini dihamparkan oleh Allah, inna awwala ma khalaqallahu adalah al-qalam. Allah lebih dulu menciptakan qalam. Apa firman Allah? Faqala lahu uktub, maka Allah berfirman, ini sebelum ada bumi ini. Planet-planet ini belum. Karena dia tercatat dalam qalam itu, ke Lauhil Mahfuz. Nah, ini agak teologi kita bahas ini kalau gini. Tapi masuk, tidak boleh tidak, harus masuk dulu. Allah berfirman, catat. Tugasmu kau mencatat, jalan kowe. Kira-kira gitu. Bergerak maka itu punya. Biasa kan di video itu diedit sedemikian rupa, kalamnya yang berjalan, orangnya tidak ada. Biasa ada begitu. Qala rabbi bima wa madza aktub? Apa yang saya tulis? Tintanya sudah ada. Kalamnya kan sudah ada, tintanya ada juga. Apa yang ditulis? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Kau harus menulis segala sesuatu, seluruh gerak-gerik, napas-napas nanti ini alam raya itu, apapun yang ada di dalamnya, manusia nanti, malaikat ada di dalamnya. Itu hatta taqumas sa'ah, sampai bangkit hari kiamat. Apa artinya? Allah sudah menetapkan dari awal sebelum alam raya ini ada. Ada yang menulisnya, ketetapannya, dan nanti ada dinamika di dalamnya. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat yang saya bacakan tadi ditambah satu hadis Nabi tentang qalam itu kan menegaskan adanya takdir Allah. Kaitannya dengan tema kita sekarang, peran doa terhadap takdir. Begini, saya awali dulu. Kita beragama tidak cukup hanya teks-teks agama. Maksud saya begini, tidak hanya berhenti pada teksnya tanpa kita hubungkan, kita bayan satu dalil dengan dalil lainnya. Tidak begitu itu caranya. Kalau begini caranya seseorang, satu hadis, satu ayat, pasti dia banyak bertentangan dan menyulitkan umat. Apa hadisnya begini? Dari At-Tirmidzi, dalam kitabnya Al-Qadar. Jadi Tirmidzi itu kitabnya, Sunan Tirmidzi itu ada satu bab tentang qadar memang. Justru qadar itu tertulis hadis ini. Apa hadisnya? La yuraddul qadha illa du'a. Coba saya letter-late ya. La yuraddu, tidak ada yang bisa menolak. Itu kata yuraddu. Tidak ada yang bisa merubah qadha. Itu teksnya begitu. Illa doa, kecuali doa. Jelas. Apa yang, tapi ini kan tidak ada yang tahu. Tidak. Jadi disitulah kita perlunya berdoa. Nanti kita tambahkan. Ini kan apa yang kita katakan tadi di takdirnya Allah itu yang dibedakan antara qadha dengan qadar. Kalau bahasa Indonesia kan hanya takdir saja. Itu. La yuraddud qada'u illa du'a, yang bisa berpartisipasi. Partisipasi bukan hanya merubahnya ya. Karena kita tidak tahu ini musibah, kadarnya seperti ini. Dalam musibah banjir ini, kebakaran ini, sekian orang yang akan mati. Karena berdoa dari 10 menjadi hanya 5. Tidak ada yang tahu itu.
Tapi yang dimaksud di sini bukan hanya berkurangnya kualitas atau beratnya musibah itu, tapi ada 2 poin di dalam yang jauh lebih substansi di sisi Allah. Apa itu? Doa seorang hamba itu menjadi hiburan bagi dia untuk cepat move on. Itu pertama. Semangat, raja kepada Allah. Allah sangat senang kepada hambanya yang punya raja. Itu. Jadi perintah doanya itu sudah partisipasi penting. Kalaupun dia kena musibah, di kehidupan kelanjutannya sudah luar biasa. Ya. Jadi bukan langsung bilang pokoknya mau musibah, mau apa, mau nakal, mau apa. Tidak peduli, tidak begitu. Tabiin dalil, penjelasan dalil ke dalil berikutnya harus begini. Karena sebenarnya dalil itu tidak benturan. Hanya otak manusia saja, sepintar apapun kita akui di dunia ini dibanding pemahaman tentang kalamullah dan hadis-hadis, itu yang kecil. Maaf ini. Tidak menapi. Itu dia. Jadi kita tidak boleh berkata, oh merubah kok. Bukan. Jadi doa itu bukan hanya mau merubahnya. Keinginan kita terlalu pragmatis. Ada orang kena musibah. Kalau saya berdekatan itu mungkin juga kena. Saya berdoa untuk tidak kena itu. Bukan hanya tidak kenanya yang menjadi penting. Doanya sudah Allah sangat senang. Raja kepada Allah. Walaupun ada hadisnya begini. Minta tolong kepada Allah pada saat Anda longgar. Jangan nanti sempit. Karena sempit juga pemahamannya begitu. Mengenai perubahannya, saya contohkan tadi. Kalau si A kena musibah kebakaran berdekatan, maka hukum paham manusianya akan sama. Tidak selalu itu. Berarti doa penting di dalamnya. Nah, saya tambahkan hadisnya ini. Wala yazidu fil umuri illal birru. Tidak ada yang menambah. Wala yazidu. Saya tekstualkan. Tidak ada yang menambah usia. Coba. Fil umuri usia. Illal birru, kecuali kebaikan. Coba lihat. Jadi bukan hanya doa. Perbuatan kebaikan itu maknanya di sini 2 lagi. Boleh karena kebaikan seseorang, misalnya bersedekah. Dalam berbagai riwayat Allah mudahkan urusannya, tambahkan umurnya karena berbuat kebaikan. Ada hadis lain. Itu makna pertama. Makna keduanya adalah kebaikannya itu, jadi la yazidu fil umur. Orang lain sama-sama menghabiskan usia 50 sekian tahun. Misalnya imam-imam muda. Banyak imam muda ya. Imam Ghazali muda usianya. Hanya 50 sekian tahun. Tapi kebaikannya, karyanya, siapa yang bilang usianya 100 tahun? Siapa yang bilang? Sampai sekarang kita hadiahkan pahala karena kita sebut namanya, karena mengambil dalil-dalil, mengambil rujukan dari karya-karya. Itu makna kedua. Jadi intinya kontribusi doa terhadap takdir, bahkan nilai perbuatan kebaikan seseorang itu ada. Jadi bukan hanya fokus berubahnya yang kita bayangkan musibah tadi, bukan hanya itu. Isi itu pentingnya doa. Tapi juga maknanya begini, secara tauhid begini. Kalau seseorang sempat berdoa menjelang El Nino, panas misalnya, banyak biasa kebakaran. Kalau orang itu disempatkan hidayah oleh Allah, dia berdoa ini. Sebenarnya Allah sudah suruh dia, sudah memberikan ilham ke dia untuk mengantisipasi secara ikhtiar, secara zahir, untuk mengantisipasi potensi bahaya. Misalnya kebakaran, pertengkaran, diciptakan suasana saling senyum. Di era musim kemarau, cepat orang panas. Di ruang kantor ber-AC, sekian pun cepat panas orang.
Tapi kalau itu ditahu lalu berdoa, saling mau mengingatkan, itu sudah cara Allah mengabulkan doa kita. Saya meyakini pemirsa sekalian, kalau kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, ada sebuah daerah, ada sebuah kantor, sama-sama ratusan pegawainya. Yang satu diajarkan, musim kemarau itu begini, hati-hati. Yang lain pokoknya, takdir ya takdir, doa. Kalau ada yang begitu, boleh jadi memang sudah cara Allah memberikan musibah kepada yang tidak peduli. Saya tidak menakuti. Kita jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai hamba Allah yang kita menjalani, menumbuhkan keimanan kita, percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita berfaham, tetap berdoa, tetap optimis, tetap berbuat kebaikan. Bahkan andai kata kita tahu kita hanya bisa hidup hari ini, esok sudah kembali kepada Allah, janganlah berhenti berdoa. Jangan berhenti berbuat baik. Karena sayangnya Allah kepada kita, justru berbuat hari ini ada nilai pahala yang panjang. Saya lanjutkan pemirsa sekalian. Ada hadis begini dari Nabi SAW, diriwayatkan oleh Ahmad dari Thauban. Rasul bersabda, Innar rajula, sesungguhnya seseorang, individu, ar-rajul, la yahrumur rizqu bidzambi yusibuhu, akan terhalang rezekinya. Coba ya. Terhalang rezekinya bidzambi yusibuhu. Terhalangnya kenapa? Karena dia berbuat dosa. Real ini kalau ini diterjemahkan. Seseorang ada yang mau berbuat baik, menolong. Tiba-tiba dia tahu bahwa kita juga orang yang sering salah, tidak berakhlak. Ya, orang mundur untuk mendekat ke kita. Itu. Kemudian wala yuraddul qadaru illa du'a. Kembali hadis tadi. Tidak ada yang merubah takdir itu kecuali juga dengan doa. Sudah kita elaborasi sedikit di awal tadi. Wala yazidu fil umri illal birru. Tidak bertambah umur seseorang kecuali dengan kebaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ini maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal. Bahwa kontribusi perbuatan baik terhadap takdir Allah itu, yang memang kita tidak tahu nanti hasil akhirnya, baru kita tahu bahwa memang segitu. Ini keseimbangan antara adanya takdir Allah dengan cara Allah memuliakan seseorang tetap berdoa, tetap berbuat baik. Maknanya adalah yang tercela kalau memahami takdir Allah terlalu sempit, terlalu terbatas, terlalu literally. Terlalu membenturkan, kan ada takdir Allah. Takdir Allah itu apa? Tidak ada yang bisa rubah. Itu tidak. Korelasikan hadis, bayangkan dalil Quran kepada hadis Nabi dan kepada pemahaman ulama-ulama kita. Itulah perlunya dalam agama ada namanya talaqi. Karena itu akan terasa transfer ilmu dari guru-guru yang sangat faham agama. Dalam hal ini. Jadi dosa ini kan kalau kita mau sejahtera, mau tercatat di sisi Allah takdirnya sebagai orang yang ya cukuplah, nggak usah kita bilang sejahtera ya. Tinggi ke apa itu. Banyaklah kaum muslimin muslimat yang punya posisi itu. Tapi yang umum biarlah kita berharap bahwa
ada rezekinya. Caranya berbuat baiklah, jangan berdosa. Ini dalam hadis ini. Kemudian hal-hal yang kita tahu ini salah, secara umum salah, jauhi, karena di situ akan menolak. Ini kan terlalu banyak hadisnya ya. Perilaku baik itu menyebabkan ia tertunda musibah kepadanya. Yang terakhir, kebaikan albir itu dapat memperpanjang usia seseorang dalam dua bentuk tadi di awal. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan satu hadis bagian dari penutup, menarik hadisnya. Inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Coba ya, ini jadi kesimpulan ini. Perhatikan. Sesungguhnya doa yanfa'u, bermanfaat, mimma nazala wa mimma lam yanzil, terhadap, saya katakan takdir, yang sudah berwujud dan yang belum berwujud. Kata nazala di sini kan turun. Taruhlah misalnya ketentuan itu di Lauhul Mahfuz. Kalau sudah yanzil, sudah nazala, sudah turun ke bumi, itu kan kejadiannya, faktanya yang kita lihat. Hadis ini menegaskan, inna du'a yanfa'u. Sesungguhnya orang selalu berdoa kebaikan-kebaikan itu, keselamatan buat anaknya, keselamatan buat keluarganya, keselamatan lingkungannya, keselamatan bangsa dan negaranya, keselamatan jamaah hajinya. Yanfa'u, sangat bermanfaat. Fa'alaikum ibadallah biddu'ai. Hendaklah kalian senantiasa berdoa. Ternyata pemirsa sekalian, mengangkat tema antara doa dengan takdir, justru jangan ada hijab di antaranya. Jangan memahami agama menjadi sangat terbatas, tapi korelasikan, kumpulkan dalil-dalil yang terkait dengannya. Karena disitulah substansi ajaran agama, memuliakan hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar terlepas dari musibah kalau itu yang kita anggap takdir. Kan biasanya begitu. Sudah takdirnya itu, kenapa begini? Sakit, sudah takdirnya itu. Bukan begitu. Tetaplah berdoa. Karena Nabi tegaskan, ad-du'a mukhul ibadah. Berdoa itu adalah otaknya, intinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau inti ibadah kita lakukan, kita kembalikan kepada Allah. Yamhullahu ma yasha. Allah menghapus ketidakbaikan itu dari hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah, yang dihendaki. Kenapa dihendaki? Ya dia berdoa. Wa yusbit, dan Allah menetapkan apa yang dikehendakinya. Semoga pemirsa sekalian, takdir Allah kita pahami secara baik, dan doa menjadi motivasi bagi kita dalam segala posisi, dan juga memperbaiki hidup kita lebih aman, lebih tenang ke depan, lebih tawakal. Sekian dan demikian. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.